Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini bergerak di teritori positif di level 6.727. Penguatan indeks dipengaruhi data ekonomi global yang positif. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ada di level 6.757, naik atau menguat 0,45%. Penguatan indeks saham pagi ini dipengaruhi angka inflasi tahunan Inggris bulan Mei 2024 yang turun menjadi 2%. Angka itu menjadi yang terendah sejak tahun 2021 dan mencapai target Bank Sentral Inggris. Angka itu lebih rendah dibandingkan bulan April yang ada di level 2,3%. Selain itu, data penjualan retail di Tiongkok pada bulan Mei 2024 tumbuh 3,7% secara tahunan, naik dibandingkan April 2024 yang tercatat 2,3%. Pemulihan yang berkelanjutan pada sektor konsumsi searah dengan kebijakan ekspansif Bank Sentral Tiongkok atau PBOC. PT Bursa Efek Indonesia melakukan penyesuaian atas ketentuan papan pemantauan khusus dengan rancangan teranyar. Ada beberapa saham yang berpotensi keluar lebih cepat dari papan pemantauan. Utamanya adalah emiten yang masuk papan pemantauan khusus karena kriteria 10, yaitu yang sahamnya mengalami suspensi efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan aktivitas perdagangan. Sebelumnya, saham yang terkena kriteria 10 harus ada dalam papan pemantauan khusus selama 30 hari kalender untuk bisa keluar. Setelah ada penyesuaian ini, saham yang terkena kriteria ini hanya cukup ada di papan pemantauan khusus selama 7 hari kalender. Penyesuaian aturan ini dilakukan setelah sebelumnya sejumlah kalangan pelaku pasar melakukan protes kepada Bursa Efek Indonesia atas kebijakan Full Periodic Call Auction atau FCA dalam papan pemantauan khusus. Full Periodic Call Auction atau dapat disebut Full Call Auction adalah perdagangan dengan permintaan dan penawaran harga yang cocok pada jam tertentu dan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Ini berbeda dengan perdagangan reguler yang berlangsung sepanjang jam perdagangan bursa. Ya pemirsa, sejumlah pelaku pasar melakukan protes kepada Bursa Efek Indonesia atau BEI atas kebijakan Full Periodic Call Auction atau FCA di dalam papan pemantauan khusus. Mekanisme FCA ini bertujuan untuk melindungi investor oleh Bursa Efek Indonesia malah dianggap merugikan oleh beberapa pihak. Untuk membahasnya lebih lanjut kita bergabung lewat sambungan telekonferensi atau Zoom dengan pengamat pasar modal Hans Kui. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Leo. Ya, Pak Hans, ini papan pemantauan khusus sudah masuk ke tahap 2 ya kalau tidak salah, yang tadinya disebut-sebut hybrid tapi sekarang menjadi full periodic call auction. Tapi banyak investor yang melihat ini malah menghambat perdagangan. Kalau pandangan Anda seperti apa Pak Hans? Ya, ini satu proses panjang ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ada saham-saham yang masuk dulu dalam pemantauan khusus itu dikasih notification gitu ya. Jadi memang kita harus akui gitu ya, memang tidak semua emiten yang ditransaksikan itu kinerjanya bagus ya, namanya bisnis, perubahan segala macam, kinerjanya ada yang mengalami perubahan. Sehingga memang beberapa saham yang dapat notification khusus itu, kalau menurut saya sih identik agak lebih berisiko gitu. Nah, ketika dikasih notification khusus tadi ya, mungkin tidak semua investor juga aware ya. Mungkin orang lebih aware saham yang penting naik gitu ya. Jadi dia ikut gitu ya. Ada fenomena FOMO segala macam gitu. Sehingga ada juga terjadi perubahan gitu ya pada notification khusus itu menggunakan call option ini gitu ya. Sehingga terlihat ini tujuannya memberikan awareness ya lebih banyak kepada investor ya, pelaku pasar bahwa saham-saham ini memang dalam notification khusus gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang ini juga untuk membatasi ya agar investor yang baru terjun ke pasar ya tidak ikut-ikutan membeli saham hanya berdasarkan pergerakan harga saja, tetapi sebaiknya mengecek aspek fundamental dan teknikalnya ya sebelum melakukan transaksi gitu. Kriteria 10 tadi disebutkan Pak Hans bahwa yang kena suspend lebih dari 1 hari itu sekarang tinggal masuk papan pemantauan ini 7 hari kerja, 7 hari kalender. Dari tadi sebelumnya 30. Ini cukup bijaksana, cukup hati-hati atau seperti apa menurut Anda?
Ya, kalau kita lihat ya memang pasti harus dilakukan adjustment-adjustment ya. Kebijakan kelihatan tujuannya baik gitu ya. Dan Mhm. mungkin kalau awalnya masuk 30 hari mungkin dirasa terlalu lama gitu ya. Hmm, Sekarang 7 hari mungkin setelah 7 hari bisa keluar gitu ya dan dipantau lagi pergerakannya. Nah, ya. suspensi sendiri kan terjadi sesudah perusahaan kena UMA gitu ya. UMA sendiri sebenarnya bukan menyatakan perusahaan itu jelek ataupun Mhm. ada apa gitu ya, tetapi lebih menggambarkan bahwa perusahaan ini pergerakan harganya agak sedikit berbeda dari biasanya gitu ya. Hmm, Dan kalaupun disuspend gitu ya, kadang-kadang karena pergerakannya itu masih berlanjut gitu ya ketika terjadi perbedaan tadi gitu. Nah, untuk kadang-kadang memberikan awareness kepada investor lebih banyak gitu ya, maka setelah disuspend lebih dari 1 hari gitu ya, dia bisa masuk ke FCA dulu ya, supaya investor aware bahwa ya. ada sesuatu nih yang dipantau dari saham ini. Pak Hans, sempat diprotes juga oleh investor tadinya, tidak begitu jelas bid offer-nya Pak untuk saham-saham dalam papan pemantauan khusus ini. Itu benar atau sebetulnya semua investor, baik retail maupun institusi bisa melihat bid offer, termasuk volume bid dan offer-nya ini Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat sebagian yang masuk ke papan pemantauan ini kan ada yang harganya di bawah 51 perak, Ya, ada juga yang likuiditasnya rendah gitu ya, ya, dan dipilih metode yang sama-sama tertutup ya sebenarnya, tetapi sebenarnya nggak full tertutup karena dia ada indikatif equilibrium price dan indikatif equilibrium volume ya, di mana hmm, dari bid offer yang masuk tadi ya, dari order beli dan jual yang masuk tadi itu sudah dimasukkan ke dalam sistem sehingga keluar indikatif gitu ya. hmm, Pada periode call option ini potensi harga yang terjadi dan potensi volume yang terjadi di level berapa gitu. Jadi itu oke. memberikan gambaran ya kepada pelaku yang ingin melepas atau melakukan pembelian terhadap saham tersebut. Pak Hans, ada yang mengatakan sebetulnya papan pemantauan khusus ini adalah cara halus Bursa Efek untuk mendelisting emiten-emiten yang sudah lama diam, saham-saham tidur. Betul atau tidak itu Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat, memang ada aturan gitu ya, pada kalau ada saham-saham yang ternyata tidak ditransaksikan atau mengalami masalah-masalah tertentu kan, memang ada mekanisme ya yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu ke depannya bisa terkena delisting gitu ya, Mhm, atau mhm, dihapuskan ya dari perdagangan gitu. iya, Nah, tetapi tentu mekanisme delisting ini akan menimbulkan risiko besar bagi investor gitu. Oleh mmm, karena itu perlu periode transisi gitu ya. Jadi transisi mmm, supaya investor itu aware dan mulai melepas ya sahamnya gitu ya. Dan ya biasanya kalau saham-saham yang berpotensi terkena delisting tentu saham-saham yang relatif lebih oke, berpotensi berisiko ya bagi iya, investor gitu. Jadi ketika dia dimasukkan FCA ini ya tujuannya ya aware investor dan hati-hati loh, saham ini mungkin ada potensi kena delisting gitu ya, iya, sehingga investor bisa melakukan action ya untuk uh, menjual dulu ya baik, atau mengamankan posisi investasi, biarpun mungkin rugi gitu ya posisinya. iya. Tapi kalau Pak Hans, mendadak langsung di delisting tentu merugikan bagi oke. investor. Pak Hans, pertanyaan terakhir Pak, kalau kita ingat COVID, kalau kita hasil tesnya positif, maka orang harus menghindari berhubungan dengan kita. Apakah artinya saham-saham di FCA ini harus dihindari oleh investor karena mereka mungkin sedang dalam antrian suntik mati atau seperti apa Pak Hans? Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita lihat FCA ini memberikan awareness ya bagi Hmm, investor. Ini ada sesuatu gitu ya dipantau khusus. Nah, tentu bagi pelaku pasar yang ingin membeli diharapkan lebih hati-hati gitu ya. Artinya karena resikonya dilakukan sangat tinggi riset ya? ya. Ya, karena dianggap berisiko lebih tinggi gitu. Nah, Hmm, memang belum tentu saham-saham dalam FCA ini semuanya tidak ada potensi gitu. Ada yang ya, berpotensi, tetapi karena diawasi khusus, sebaiknya investor melakukan riset yang lebih mendalam gitu ya, lebih hmm. hati-hati gitu ya, supaya nanti tidak terjebak membeli sesuatu yang kinerjanya memang kurang baik. Baik, kita harap memang investor bisa mencermati kebijakan baru ini dengan bijak dan Bursa Efek Indonesia juga terus mendengarkan juga
harapan dari investor meskipun tidak semuanya harus dipenuhi. Begitu ya Pak Hans ya? Ya, tentu ya. Jadi setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra gitu ya. Ya, Tetapi ya investor juga harus melihat ada baik. manfaat dari kebijakan ini. Baik, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, pengamat pasar modal, pelaku pasar juga, Pak Hans Kueh sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Hans. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.